Seorang pembunuh bayaran handal yang bekerja di Amerika memutuskan untuk pensiun dari pekerjaannya setelah membunuh seorang terduga teroris di dalam kereta cepat yang sedang melaju di Belgia. Namun siapa sangka, keputusan untuk berhenti justru membuatnya diburu oleh oknum dari badan intelijen tersebut karena ia mengetahui sedikit rahasia yang sedang mereka tutupi. Terakhir, ia juga baru mengetahui bahwa 25 tahun silam, sebuah perusahaan paramiliter swasta yang bergerak di bidang teknologi molekuler telah mengembangkan cloning dirinya untuk dilatih menjadi pembunuh bayaran yang ditugaskan untuk membunuh dirinya sendiri. Bagaimanakah perjalanan Will Smith dalam menghadapi pembunuh bayaran yang sedang mengintai dirinya sendiri? Inilah dia alur cerita film Gemini Man. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Film dibuka di kota Leeds, Belgia. Henry Brogan, seorang mantan angkatan laut USA yang bertugas di Badan Intelijen dan Pertahanan Amerika, ditugaskan untuk membunuh seorang teroris dalam kereta cepat yang penuh penumpang. Ia dibantu oleh rekannya Marino yang juga berada dalam kereta tersebut. Henry mulai melakukan perhitungan jarak, kecepatan kereta, dan kondisi lingkungan sekitar. Begitu mendapat target yang diincarnya, secara tiba-tiba, seorang anak kecil mendekati target. Setelah itu, ibu dari anak tersebut mengajak kembali ke kursinya. Marino pun mengonfirmasi keadaan yang aman pada Henry untuk segera menembak. Tak disangka, tembakan Henry berhasil mengenai target pada bagian leher. Hal itu dibuktikan Marino dengan rekaman kejadian saat penembakan. Marino mengaku kagum dengan kinerja Henry. Terlebih, dialah satu-satunya orang yang berhasil tepat sasaran membunuh targetnya setelah sebelumnya dikerahkan 4 pembunuh namun tidak berhasil. Setelah misi itu, Henry berubah pikiran dan memutuskan untuk pensiun dari pekerjaannya. Ia kemudian menetap di sebuah teluk di Buttermilk, South Georgia, yang berdekatan dengan sungai Jericho. Suatu hari, Henry dikunjungi Dale Peterson, agen DIA. Henry mengungkapkan perasaannya yang tak tentram dan risau dengan 72 target yang telah dibunuhnya. Dia mengaku jiwanya tak tenang. Singkat cerita, Henry pergi ke dermaga dan bertemu dengan seorang pegawai rental kapal bernama Danny. Ia mengaku sebagai calon mahasiswa S2 ilmu biologi laut. Ternyata niat Henry menyewa kapal untuk bertemu Jack, sahabat lamanya. Pada pertemuan itu, Jack menjelaskan perihal Dermov, orang yang dibunuh Henry di dalam kereta cepat. Ternyata bukanlah seorang teroris seperti yang diketahuinya. Ia adalah seorang ahli biologi molekuler, seseorang yang tidak diketahui motif dan pelakunya telah memasukkan berkasnya. Jack mendapat informasi itu dari temannya yang berada di luar negeri, dan ia pun berpesan kepada Henry agar berhati-hati. Di markas DIA, Virginia, Janet Lacitel, seorang deputi direktur bidang operasi, dan Clay Faris, pemilik organisasi paramiliter Gemini, ternyata sedang menyadap pembicaraan Henry dan Jack di sebuah kapal terkait pemalsuan berkas Dormov. Mengetahui rahasia mereka akan terbongkar, Faris sepertinya menyayangkan jika harus membunuh Henry. Namun tak ada pilihan lain karena mereka juga dalam bahaya. Faris lalu berencana menggunakan orangnya untuk menghabisi Henry. Namun Lacitel menolak karena tak ingin Gemini beroperasi di USA. Kali ini anak buah Lacitel diberi kesempatan untuk membereskan Henry.
Dalam perjalanan kembali ke dermaga, Henry merasa ada yang aneh dengan kapal yang dipakainya. Ia memeriksa dan menemukan sebuah alat penyadap. Ia lalu menemui Danny dan memperlihatkan barang tersebut. Danny pun diinterogasi, namun Danny mampu menjawab dengan santai dan ekspresi biasa seolah tak tahu apa-apa. Ia selalu berhasil menjawab tanpa membuat penyamarannya terbongkar. Akhirnya, Henry pun berencana mengajak Danny malam mingguan dan akan mentraktir. Mereka akhirnya bertemu. Henry membawa seikat bunga. Ia mengeluarkan selembar kertas yang isinya identitas Danny sebagai anggota DIA. Danny akhirnya mengakui, penyamarannya pun terbongkar. Henry membeberkan semua perjalanan karir Danny hingga bergabung menjadi anggota DIA dan diutus untuk memata-matai dirinya. Danny hanya menyimak dengan tersenyum dan tak mampu berkata banyak. Singkat cerita, saat sedang tertidur, Henry tiba-tiba terbangun karena mimpi buruk. Secara bersamaan, ponselnya menerima sinyal perimeter, pertanda bahwa segerombolan pasukan sedang mengintainya. Ia segera masuk ke ruang rahasia dan mencoba menghubungi Marino untuk segera lari sejauh mungkin dari tempatnya. Henry melarang Marino untuk menggunakan ponsel dan ATM. Belum selesai berbicara, seseorang tiba-tiba merampas ponsel Marino. Henry merasa bahwa Marino pun telah dihabisi. Henry membereskan semua pasukan yang telah mengintai, lalu mendatangi kediaman Danny. Danny kaget dengan kedatangan Henry secara tiba-tiba. Melihat Danny baru terbangun, Henry yakin dia tidak terlibat dengan penyerangan dirinya. Sadar menjadi target pembunuhan selanjutnya, Danny akhirnya menuju loket dan akan mengambil kunci duplikat kapal yang rencananya akan digunakan untuk kabur. Saat itulah dia kepergok oleh salah satu pasukan DIA. Akhirnya mereka berduel dengan kemenangan Danny. Henry datang dan akhirnya mereka pergi menggunakan kapal setelah mengetahui bahwa Janet Lasitella yang berusaha menghabisi mereka. Sebelum berangkat, Henry mengingatkan untuk membuang barang-barang yang dapat melacak keberadaannya. Varys dan Lasitel bertemu kembali membicarakan kegagalan anak buah Lasitel membunuh Henry. Varys berencana menggunakan Gemini untuk membereskan Henry dan membuat keadaan seolah-olah perbuatan itu dilakukan orang Rusia. Henry dan Danny akhirnya bersandar di sebuah pulau kecil dan menunggu jemputan. Tak berapa lama berbincang-bincang, Baron datang menjemput dengan pesawat Cessna miliknya. Pada kesempatan itu, Henry memberitahu bahwa Jack kemungkinan telah mati. Mereka pun segera bergegas meninggalkan pulau tersebut dan bersandar di sebuah tempat. Henry pun menghubungi Dale Peterson dan menginterogasinya. Peterson mengaku sama sekali tidak terlibat. Hanya saja ia tidak memiliki kuasa untuk melawan sebab katanya perintah datang langsung dari Inspektur Jenderal. Henry kembali menanyakan Dermov. Kali ini, Dale mengaku bahwa dirinya lah yang telah memalsukan berkas Dermov agar Henry mau membunuhnya. Dale juga mengaku bahwa perintah pemalsuan berkas Dermov berasal dari Cleveris. Mereka lalu bergerak menuju Cartagena, Kolombia, tepatnya di kediaman Baron. Henry lalu menceritakan lagi kekejaman Cleveris pada Danny. Ia juga menganggap Gemini sebagai tempat pembunuhan dan penyiksaan yang ilegal.
Keesokan paginya, Henry terbangun dan merasakan kehadiran seorang sniper yang tengah mengintainya. Henry segera beranjak dan mengambil senjata, lalu membangunkan Danny dan Baron untuk segera ke tempat yang aman. Sementara dirinya akan menghadapi sniper tersebut. Henry terus berjalan mempercepat langkahnya, karena mengetahui sniper tengah memburunya hingga kemudian terjadilah baku tembak. Henry merasa kaget begitu melihat wajah sniper lawannya begitu mirip dengan wajahnya saat masih muda. Pemuda itu bernama Junior, klon dari Henry yang dibesarkan oleh Ferris. Ia menunda keinginannya untuk menembak dan memancing pemuda itu ke tempat di mana Henry bisa menanyainya. Mereka lalu berdialog perihal siapa yang mengutus pemuda itu. Henry juga mengatakan ia bisa saja membunuh Junior di atas gedung tadi jika ia mau. Tapi Junior tidak peduli, ia tetap berambisi untuk membunuh Henry. Mereka lalu melanjutkan tembak-menembak hingga Henry hampir terkena tembakan Junior. Henry kemudian berusaha kabur dengan merampas motor seseorang. Terjadilah kejar-kejaran hingga Junior mampu membuat Henry jatuh dari motornya. Henry pun kewalahan menghadapi Junior. Beruntung polisi setempat datang dan Junior pun kabur menghilang dari tempat itu. Henry akhirnya ditangkap polisi. Namun Danny dan Baron mampu mengeluarkan Henry melalui jalur diplomatik dan akhirnya bebas. Mereka kemudian berencana menuju Budapest untuk menemui Yuri, informan Jack yang lebih mengetahui rahasia Ferris yang membuat Henry terus diburu. Lewat Baron, akhirnya mereka berhasil meminjam pesawat pribadi untuk menuju Budapest. Danny lalu merawat luka Henry sembari menanyakan Henry yang mungkin menyadari kemiripan wajahnya dengan Junior. Di Glenville, Ferris terbangun dan mendapati Junior yang sedang merawat lukanya. Junior curhat kepada Ferris yang mengaku sebagai ayah angkatnya. Ia merasakan hal yang aneh saat berhadapan dengan Henry, terlebih ketika melihat wajah mereka yang mirip. Ferris menganggap perasaan yang dialami Junior adalah rasa takut. Ia menyuruh Junior untuk mengatasi rasa takutnya itu. Katanya, Junior telah berada di ambang keberhasilan. Di Budapest, Hungaria, Danny membawa sampel berupa topi milik Junior yang terjatuh dan bercak darah Henry saat baku hantam tempo lalu. Sampel itu diserahkan kepada ahli genetik untuk dicek DNA-nya. Setelah mengetahui hasil uji DNA, Danny segera memberitahu Henry bahwa Junior bukan saja mirip dengannya, tapi dia adalah klon dari Henry. Dari 3 kali uji DNA, hasilnya benar-benar identik. Henry lalu bertemu dengan Yuri. Yuri menjelaskan kenapa Henry ditugaskan untuk membunuh Dermov. Ternyata, Ferris dan Dermov terindikasi membuat terobosan dalam memproduksi massal prajurit yang lebih kuat dan pintar dari teknologi cloning manusia. Dermov memutuskan untuk kembali ke Rusia, dan saat itulah Henry ditugaskan untuk membunuhnya. Yuri menegaskan Ferris harus dihentikan, dan Henry adalah senjata yang akan menghancurkan laboratorium Ferris. Danny lalu mengusulkan menggunakan Junior untuk menangkap Ferris dengan cara mengatakan semua yang telah dilakukannya. Janet Lecitel lalu dihampiri oleh seseorang untuk menyampaikan pesan Henry yang berisi ancaman. Ia menyebutkan semua kebiasaan Janet sehari-hari. Telepon berdering. Ternyata Henry menelepon Janet dengan mengatakan
bahwa ada 2 sniper yang sedang membidik Janet saat itu. Henry lalu menanyakan keterkaitan Janet yang telah mengkloning dirinya. Namun Janet membantah. Henry kemudian mengatakan bahwa ia akan menyerahkan Danny, agennya. Namun, orang yang menjemputnya adalah Junior. Mereka pun sepakat bertemu di kastil. Malam harinya di depan kastil, Henry dan Danny sepakat untuk menjalankan aksinya menangkap Junior. Begitu juga sebaliknya, Junior ditugaskan membunuh Henry. Dengan sikap kaku dan was-was, mereka pun bertemu. Danny digeledah dan diperintah untuk menelepon Henry. Junior mengatakan, jika dalam 11 menit Henry tidak muncul, maka Junior akan menembak kepalanya. Danny lalu mengendarai mobil menuju ruang Quarsakata Kumba. Junior pun memasang jebakan granat di lorong ruangan yang gelap. Saat itu, Danny bertanya terus kepada Junior sampai merasa kesal. Akhirnya, mulutnya disumpal oleh Junior. Granat meledak, pertanda Henry telah berada di tempat itu. Ketika Junior memeriksa keadaan, justru dialah yang termakan jebakan Henry. Setelah membuang senjata Junior, Henry kemudian melepaskan ikatan Danny. Junior pun menyadari bahwa dia merasa kecolongan. Ternyata Danny membawa alat penyadap di mulutnya. Karena itulah Henry mengetahui jebakan granat Junior. Henry kemudian menceritakan semua yang ia ketahui tentang Junior yang dilatih Ferris. Henry bahkan membongkar semua sifat dan hobi atau kebiasaan yang sama. Henry menjelaskan mengapa Ferris memilih dia untuk dikloning. Junior masih saja tidak mempercayai Henry. Dengan segala penjelasan itu, Junior masih belum mempercayai dan bersikeras ingin membunuh Henry. Baku hantam pun terjadi. Senjata Henry terjatuh sampai diambil Danny. Namun Henry melarang untuk menembak Junior. Pertarungan masih sengit terjadi sampai mereka bersama-sama tercebur ke kolam. Danny menembak lengan Junior, manakala Henry terlihat dalam bahaya. Junior pun kabur. Mereka pun terbang lagi ke Georgia untuk mencari Ferris. Di markas Gemini, Junior yang dalam keadaan bingung datang kepada Ferris menceritakan kembali momen saat Junior menginjak usia ke-12 tahun, tepat di hari ulang tahunnya. Padahal, Ferris telah mengatakan bahwa Junior adalah anak yatim yang dipungut di stasiun. Tentunya, Ferris tidak akan tahu kapan hari lahirnya. Akhirnya, Ferris mengaku telah membohongi Junior selama ini. Untuk menghiburnya, Ferris mengatakan bahwa Juniorlah yang terbaik. Junior memiliki semua kelebihan Henry, tapi tidak mewarisi kelemahannya. Sementara itu, Henry, Danny, dan Baron telah mendarat di Georgia. Mereka masuk ke kawasan peternakan untuk mencari kendaraan. Ternyata, Junior pun sudah berada di tempat itu. Henry terkena senapan racun lebah yang ditembakkan Junior sampai tidak bisa bernafas. Junior lalu menyuntikkan penawarnya, kemudian meminta izin untuk mengeluarkan sesuatu dari tubuh Henry. Junior pun mencukil alat pelacak yang ditancapkan pada bicep Henry 3 tahun lalu. Junior sekarang berpihak pada mereka bertiga. Mereka akhirnya menuju ke markas Gemini untuk mencari Ferris. Di sepanjang perjalanan, Henry menceritakan kisah ibunya atas permintaan Junior. Saat berhenti di persimpangan, Ferris menghubungi Junior untuk segera meninggalkan mobil yang mereka tumpangi.
namun Junior tidak menghiraukannya. Rupanya sebuah misil diluncurkan ke arah mereka. Henry, Junior, dan Danny berhasil keluar dari mobil, namun Baron tewas di tempat. Tidak sampai di situ, seorang tentara Gemini menyerang dengan senjata canggih berkekuatan besar. Junior pun berduel dengan ayah angkatnya. Sementara itu, Henry memberitahu Danny untuk menembak bagian persendian pasukan yang menyerangnya, karena mereka menggunakan baju anti peluru. Dalam baku tembak itu, Danny tertembak di bagian pahanya, yang membuat kesulitan untuk berjalan. Saat Henry dan Danny kehabisan peluru, muncullah Junior secara tiba-tiba menghabisi satu persatu pasukan Gemini. Ferris yang saat itu berpura-pura pingsan terbangun setelah melihat prajurit pembunuhnya. Mereka bertiga yang sedang berunding dikejutkan tentara Ferris yang tiba-tiba menyerangnya. Henry dibantu Junior akhirnya berjibaku dalam perkelahian dan baku tembak dengan tentara Ferris yang kebal peluru. Setelah Danny menembak, tabung gas yang dilemparkan ke arahnya dan disusul tembakan Junior yang bertubi-tubi, akhirnya tentara Ferris pun tumbang. Topeng dibuka. Mereka semua terkejut karena sosok tentara Ferris tersebut merupakan klon Henry yang lebih muda. Dari belakang, Ferris pun muncul dan menceritakan motifnya melakukan itu semua. Ia melihat aksi dan kehebatan Henry. Ferris mengharapkan versi sempurna dari Henry dengan mengkloningnya. Ferris mengaku memiliki tujuan yang mulia, yaitu menggantikan prajurit yang kerap mengalami trauma setelah perang, bahkan sampai bunuh diri. Lebih jauh, Ferris ingin menciptakan dunia yang aman. Junior lalu mengarahkan moncong senjatanya ke arah Ferris, namun Henry mencegahnya. Ia berkata jika Junior membunuh Ferris, maka akan melukai dirinya sendiri, karena Ferris adalah orang yang telah merawat dan membesarkan Junior. Henry meminta Junior melepaskan senjatanya, namun tak disangka, justru Henry lah yang menarik pelatuk senjata itu. Seketika Ferris pun tewas. Henry tak ingin Junior menyimpan rasa bersalah karena telah membunuh ayah angkatnya. Henry lalu bertemu dengan Dale Peterson. Peterson meminta maaf kepada Henry, memastikan tidak ada klon Henry yang lain. Sementara itu, Peterson mendapat kesempatan bebas tuntutan jika ia telah membunuh Janet. 6 bulan kemudian, di akhir cerita, Henry, Junior, dan Danny bertemu di sebuah kampus. Danny naik jabatan dan Junior berencana masuk jurusan teknik. Junior mengganti nama menjadi Jackson. Cerita pun berakhir.